Halo semuanya, hehe, wah, oke. Kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang, ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok, ya. Ini bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Videonya timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Oke. Jadi kali ini temanya berjudul Yang Diam-Diam Fokus ke Kamu. Wah, oke. Jadi kita clarify yang diam-diam fokus ke kamu. Ya, mungkin diam-diam memikirkan kamu, menyayangi kamu, mencintai kamu, pengen mendekat ke kamu, atau ya memperhatikan atau memantau kamu diam-diam. Mungkin ada yang ya gitu sih, memantau kamu mau ya menghampiri kamu, ya beberapa seperti itu ya. Intinya mau fokus lah ke kamu. Oke. Kita lihat. Oke. Ini ada card Winter. Wah. Jadi di sini kalau aku lihat ya, yang diam-diam fokus ke kamu ini, dia kayak lagi ada di situasi yang gak baik-baik aja ya. Situasinya mungkin keadaannya lagi gak enak. Mungkin dia merasa gundah gulana, merasa gelisah gitu, merasa benar-benar kayak nggak enak ya kalau nggak ke kamu gitu, nggak enak kalau tidak bicara, nggak enak kalau nggak komunikasi. Beberapa merasa gitu. Mungkin dia merasa ya sepi, sunyi, senyap, nggak ada kamu. Atau kayak orang yang ngerasa kehilangan. Nah, ini mungkin beberapa dealing sama orang yang ini bisa orang masa lalumu, bisa siapanya kamu ini ya, pernah dekat atau ya pernah intens punya hubungan dengan kamu, mungkin pernah punya relasi dengan kamu. Orang ini merasa kehilangan sosok seperti kamu. Beberapa dari mereka ini ngerasa kehilangan perlakuan kamu ya. Mungkin ada tingkah laku kamu, ada yang kamu lakukan ke dia yang benar-benar membekas di hatinya gitu. Mungkin ada yang merasa kamu pernah baik sama aku, jadi aku ingat sama kamu. Kamu pernah sayang sama aku. Nah, ada yang kayak gitu. Ya, merasa aja orang seperti kamu itu pantas untuk aku fokuskan. Begitu loh. Ini ada hubungan yang gak jelas banget ya. Entah siapa ini, bisa aja kayak relasi biasa, bisa ya ada hubungan yang gak jelas atau rumit ya hubungan kalian ini. Ada yang sebatas teman, mungkin ada teman kamu juga yang mengingat kamu. Ada yang fokus gitu memikirkan kamu, entah teman lama, orang masa lalu, bisa mantanmu, mantan gebetan, mantan pasangan, rekan kerja gitu, pernah punya urusan dengan kamu ya. Itu kayak fokus gitu ke kamu sekarang. Mungkin kayak ada kerinduan, ada yang memang rindu sama kamu, begitu. And then ya kemudian aku ngelihat di sini
yang fokus ini ya ke kamu karena ada yang dia pendam gitu. Dia mungkin memendam perasaan ya, atau ada sesuatu yang dia rasakan dan itu dia pendam. Misal ya dia sebenarnya sukanya sama kamu, dia sebenarnya cintanya sama kamu, tapi ya mungkin dia nggak terbuka gitu, atau dia nggak menjadi apa adanya, dia nggak menjadi diri sendiri, atau dia nggak melakukan apa-apa, atau dia pasif. Nah, ada beberapa seperti itu. Jadi ya memang kalau kita lihat harusnya kalau dia mencintai kan maunya ya dia melakukan sesuatu lah gitu, tapi ya sedikit yang dia lakukan atau bahkan nggak ada. Cuma orang yang diam itu bukan berarti nggak bisa berpikir ya. Orang yang diam itu bukan berarti nggak fokus banget. Ya adalah fokusnya ke kamu. Apalagi aku ngelihat ini ada orang yang merasa bersalah sama kamu, merasa kayak ya aku pernah menyakiti kamu gitu. Jadi sekarang seperti ada penyesalan karena sudah kehilangan kamu, sudah tidak bicara sama kamu. Ini beberapa ada yang rasa ya, aku sekarang sadar kalau aku harus berubah menjadi lebih baik. Jangan-jangan nih orang dia sudah mulai belajar menjadi dewasa ya. Menjadi dewasa ini dalam arti nggak harus umur berapa gitu ya, cuma ya mau berapa juga umurnya ya, mau berapa aja usianya, tetap aja kayak orang ini merasa aku bisa belajar dewasa karena kamu, aku bisa belajar berubah menjadi lebih baik ya karena sejak kenal kamu lah, atau sejak kita ada konflik batin begitu. Jadi orang ini dia diam-diam mencintai kamu sih, atau ini masih sayang sama kamu ya. Ini bisa orang yang sudah sangat kamu kenal, tapi bisa juga yang fresh ya, tapi kayaknya yang fresh itu dikit banget ya. Ini energinya lebih kayak kebanyakan yang udah koneksinya lama ya. Ini kebanyakan koneksi kalian yang udah berbulan-bulan kah, bertahun-tahun. Ada yang udah sampai berkarat ya. Tapi ya begitu, hati kan gak bisa bohong. Kalau sayangnya sama kamu, fokusnya sama kamu, ya begitulah adanya. And then ini memang orang yang membatasi diri, yang menarik diri, yang menutup diri atau menutup komunikasi. Ya, dia melindungi dirinya gitu dari situasi drama di koneksi kalian. Tapi dia merasa kayak aku pengen buka komunikasi lagi. Ada berapa yang gitu, ini bisa vice versa. Yang jelas aku ngelihat di sini seseorang yang dia sudah punya inisiatif ya. Gitu. Cuma ini ada yang malu-malu kucing. Malu-malu atau gak berani gitu ya menghadapi kamu, itu ada. Ada juga yang kayak ya aku belajar dulu lah untuk memantaskan diri, atau ya aku urus dulu lah kehidupan aku, hidup aku aja udah ribet gitu ya. Gimana mau ngurus kamu gitu. Jadi kayak ya kamu nanti ya, sabar dulu lah gitu, kamu nanti aja, aku sekarang ngurusin urusanku dulu gitu. Ya urusannya apa gitu ya, sama siapa gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini aku ngelihat ada Libra ya, Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Taurus, Virgo, Capricorn. Leo ya. Leo, Sagittarius, Aries. Oke. Strong banget ini ya. Cancer, Taurus, Pisces, Scorpio, Gemini juga ada ya. Lumayan strong ini. Sagittarius, Libra, Leo, Scorpio, Aquarius ya. Oke. Jadi ini bisa dibilang apa ya, orangnya walaupun diam-diam gitu fokus ke kamu ya,
Dia ngerasa serba salah gitu. Ada di sini orang yang merasa serba salah. Pengennya sih mendekat ke kamu lagi gitu ya. Itu ada. Cuma kadang dia merasa, ya kalau aku mau mendekat, kayaknya sulit. Mau menjauh juga aku belum siap kehilangan kamu. Jadi ini kalau dia jaga jarak ya, atau dia tertutup, dia terlalu keras dengan pemikirannya sendiri, dia merasa ya udah terlanjur aku batasi komunikasi, ya mau gimana gitu. Apalagi kalau udah blok beneran ya, udah benar-benar membuat benteng supaya nggak dekat lagi, itu kan ada beberapa. Nah dia merasa kayak kalau aku berubah haluan terus mendekat ke kamu lagi, ya itu sama kayak menjilat ludahku sendiri. Jadi menjilat ludah sendiri kan kayak orang yang menarik ucapannya, kan dia merasa ya sosokan keras gitu. Nah kita sebenarnya ya boleh-boleh aja ya punya pendirian, cuma terlalu berlebihan kerasnya kan juga kurang baik ya. Jadi ya orang ini kayak galau jadinya, jadi kayak mikirin kamu lagi seperti itu, fokus lagi ke kamu. Nah kadang merasa, iya sih aku keras banget ya, aku ngerasa ya beginilah, harusnya egoku harus menang gitu, aku harus memenangkan egoisnya aku. Nah aku harus tetap stay cool, tetap menjaga wibawa, menjaga harga diriku. Nah ada yang seperti itu. Oh, cuma ya aku ngerasa di sini eh dia tuh benar-benar serba salah, karena ya namanya orang keras ya. Kayak batu, kalau batu itu dipukul pakai apa aja tuh kan belum tentu bisa lebur ya, belum tentu bisa hancur kerasnya itu. Nah seperti itulah orang ini. Nah jadi ya sekeras itu sih kak. Jangankan batu ya, mungkin dia sekeras besi, baja, jadi dipukul apapun itu kayak susah runtuhnya, susah hancurnya, kerasnya itu. Ya ini beberapa dealing dengan orang seperti itu. Ya pasif sih, diam, cuma kayak apa ya, bener-bener ini banget, luar biasa egonya, ada yang kayak gitu. Jadi ya aku merasa ini ada sebenarnya yang beberapa punya perbedaan. Mungkin beda gitu cara pandang kalian, beda karakter kalian, beda pola pikir, atau memang ada perbedaan tertentu, ada perbedaan mencolok. Jadi ya dia memilih untuk realistis, dia memilih untuk ya hidup sesuai kenyataannya aja. Aku orangnya ya sukanya cari aman gitu, cari aman, jadi nggak mau berjuang. Nah ada yang seperti itu. Cuma dia fokus banget nih ya, fokus banget ke kamu, memikirkan kamu. Jadi orang ini ya mau sama siapapun dia lucu aja sih. Soalnya badannya kan bisa aja ke orang, fisiknya bisa ke orang. Dia bisa ada di keramaian, dia bisa sama siapa gitu, kemana aja. Tapi ya perasaannya, batinnya ke kamu aja, fokusnya gitu. Itu sih, jadi semua terasa dingin ya situasinya. Ini beberapa tentang keluarga atau punya keluarga, beberapa ini tentang ya ada shocking moment ya, situasi kayak ya duar aja gitu. Kadang dia tuh mau ya kepikiran, aku sebaiknya nanya kabar kamu lah gitu. Aku kayaknya pengen deh klarifikasi bahwasanya aku diam 1000 bahasa karena ini, karena ada hal beberapa yang gini gitu. Nah cuma ketika dia udah mau mendekat gitu, udah ada planning atau rencana, di sini tiba-tiba dia diam lagi gitu. Lucu banget ya, gemoy banget orang ini. So ya begitulah hidup ya. Kadang kita pengennya ini, tapi yang kita lakukan itu. Harusnya kalau pengen ini ya lakukanlah ini, kalau pengen itu ya lakukanlah itu, kan harusnya begitu. Cuma ya
Aku ngerasa orang ini sebenarnya intuitif ya, dia punya intuisi yang tajam. Mungkin kalian beberapa ini kan koneksi spiritual, jadi suka ngebatin, apalagi kalau mirror, cerminan, twin flame gitu. Ya suka ngebatin sebenarnya. Jadi, misal dia memantau kamu nih, dia memperhatikan kamu diam-diam, ya. Atau dia ada cek-cek sosmedmu, cek kontakmu. Nah, itu kan energinya mau mendekat tuh ke kamu, karena dia fokus ke kamu. Tapi habis itu ketika dia udah kayak gitu ya energinya, kamu kan bisa rasakan itu. Kayak misalnya, aku kayak dipantau deh sama dia. Aku kayaknya dipikirin deh sama dia. Soalnya aku mimpi ini atau aku ngerasa gini gitu. Aku mikirin sesuatu tentang dia yang aku rasa aneh gitu ya. Atau semesta ngasih kode tentang dia ke kamu. Nah, mungkin kamu bisa jadinya ngebatin ke dia. Contohnya kayak, orang ini kenapa ya? Atau kamu kenapa ya? Kamu kalau mau ngomong aja. Kamu kalau melakukan sesuatu, pengen ngelakuin apa gitu ya lakuin aja. Nah, mungkin kadang kamu ngerasa gitu atau dia. Jadi ya ngebatin aja. Misalnya juga gini, contoh dia ngebatin ya, dia ngomong dalam hatinya, aku sebenarnya pengen kembali, aku pengen mendekat, boleh nggak ya, boleh nggak ya. Nah, tiba-tiba kamu di sana jadi kayak ada seseorang yang ya seperti kirim kontak batin ke kamu, ya yang kamu pikirkan itu seseorang itu ya dia gitu. Jadi kamu ngerasa aja, ini orang kayaknya mau mendekat deh. Ya udahlah, dekat aja, nggak apa-apa. Kalau mau nanya kabar aku ya ayo gitu. Mau komunikasi ya silakan. Nah, gitu intinya. Cuma ini drama banget situasinya. Soalnya ini kan ada beberapa cinta rahasia. Hubungan gak jelas. Beberapa belum terbuka, belum jujur gitu. Kadang kamu juga nggak yakin kan, orang ini mencintai aku nggak sih gitu. Cuma ya kalaupun ada seseorang yang diam, ini bisa ada beberapa faktor ya. Contoh situasi keadaan, mungkin dia merasa belum pantas. Tapi kalau ini ada tentang pihak lain ya, itu juga bisa menghalangi. Ada sesuatu yang bertentangan ya, itu juga bisa kan membatasi dirinya. Jadi dia merasa ya, kalau bukan kapasitas aku buat apa? Kalau kamu memang ujungnya bukan buat aku, ya buat apa? Gitu. Tapi dia fokus banget ya. Diam-diam dia fokus ke kamu. Jangan-jangan dia sering banget ini memantau kamu ya. Dia sering kayak pakai intuisi gitu. Aku yakin deh, kamu tuh cinta sama aku. Kamu masih sayang sama aku. Soalnya kamu dulu pernah begini begitu. Kamu dulu pernah perhatiin aku. Kamu bikin aku nyaman. Kadang dia ngerasa gitu. Tapi ini ada juga yang ngebatin kayak menarik energimu ya. Contoh, ayolah, kamulah yang bergerak, kamulah yang cariin aku, ada yang gitu. Cuma, jangan-jangan dia menggunakan tindakan supranatural ya. Apalagi kalau dealing sama orang yang, ya dia spiritual kah, supranatural, atau misalnya dia punya kenalan orang pintar, kan dia bisa mengakses kamu, bisa cari tahu kamu, gitu. Jangan-jangan di sini ada yang ya gitu, entah dia atau vice versa. Kayak apa ya? Ya aku diam aja lah gitu. Terus aku ngelakuin sesuatu di belakang supaya kamu yang bergerak ke aku. Nah, ada yang kayak gitu. Istilahnya ya magic ya, itu beberapa. Atau dia dalam naungan magic. Jadi, itulah si Rodolfo itu ya. Si Yolanda itu mungkin ya. Dan aku ngerasa ini kan bisa lebih dari satu orang, Kak. Ini bisa lebih dari satu. Jadi yang fokus ke kamu ini, yang diam-diam kayak fokus banget ke kamu, ini ada mungkin yang dari lingkaran pertemanan kamu. Ya. Ada teman kamu atau ini keluarga kah, saudara begitu. Ya mereka kepo gitu ya, penasaran sama hidup kamu. Ini
Ya, terutama buat kalian yang udah pasif gitu. Beberapa kalian yang nggak terlalu mengekspos hidup kamu, mungkin kamu nggak terlalu terbuka dengan hidupmu. Mereka ini semua penasaran. Entah ini teman lama, atau dari keluarga, atau ini ada mantan-mantanmu ya. Ada hantu-hantu juga di sini. Orang yang pernah hadir kemudian udah hilang gitu. Atau siapa ini ya yang punya koneksi dengan kamu atau pernah dekat, ya itu ada yang penasaran gitu, kamu tuh apa kabar sekarang. Udah sebahagia apa sih kamu udah sukses nggak sih. Gimana kerjaanmu, gimana kehidupanmu, ada yang kepo, ada yang penasaran banget gitu ya. Tapi ya banyak orang yang penasaran itu bukan berarti peduli, tapi ya sebatas kepo aja, pengen tahu gitu. Ya bisa karena nggak mau tersaingi sama kamu. Ini kan ada orang yang nggak terima kalau kamu bahagia. Bisa orang masa lalumu, temanmu, mantanmu, atau siapa. Dia kayak pengen cari tahu terus gitu. Ya aku harus tahu, kamu nih beneran happy nggak, bahagia nggak? Kamu tuh sukses nggak nanti? Kamu akan berhasil nggak? Kamu akan lebih nggak dari aku? Gitu. Ya kalau kamu lebih dari aku nggak terima. Kalau kamu lebih bahagia, lebih sukses, aku nggak terima. Nah, ada yang gitu. Siapa ini ya? Ya aku ngerasain sense ada teman lama ada, mantanmu juga ada. Atau yang ya kamu tau lah, siapa yang sering iri, dengki, sering jealous, sering cemburu, sering sirik sama kamu. Ya, ini ada. Gitu. Tapi di sini semesta bilang ya eh apa ya? Sebenarnya kamu kalau memang lagi ada di perjalanan spiritual, kamu kalau memang lagi fokus cari pencerahan di tarot, ya udah fokus aja. Lagian ketika kamu nanti berhadapan dengan mereka, kamu kan sudah nggak seperti dirimu yang dulu lagi. Kamu kan menjadi jiwa baru sebenarnya. Jadi kalau kamu udah sespiritual sekarang, atau sudah lebih spiritual, kamu tuh sebenarnya seperti cahaya, seperti sinar. Jadi kalau kamu berhadapan dengan mereka, kamu tuh kayak bikin mereka silau gitu. Silau, men. Jadi ya seperti apapun kehidupan kamu, ya pasti ada aja yang suka, tapi ada juga yang nggak suka gitu. Ngerti ya? So, ya entah siapa nanti ya ini mungkin ada akan tiba-tiba menghampirimu. Mungkin nanti ada orang yang tiba-tiba muncul di sosmedmu yang tadinya nggak pernah pengen tahu, sekarang jadi pengen tahu tentang storymu, statusmu. Mungkin nanti kayak ya yang nggak pernah nge-like foto kamu jadi nge-like fotomu, yang nggak pernah komen postinganmu jadi komen gitu. Atau cek aja kontakmu yang selama ini nggak ada di kontakmu, tiba-tiba ada di kontak kamu. Tiba-tiba ada yang follow kamu, tiba-tiba ada yang add kamu, atau kirim pesan ke kamu tuh ada. Entah udah kalian rasakan, atau nanti ya, ini beberapa seperti itu. Jadi ya kalau ada orang yang penasaran gitu, itu belum tentu peduli, bisa aja kepo. Penasarannya lebih kayak, ya aku mastiin aja, jangan sampai kamu lebih bahagia, jangan sampai kamu lebih sukses dari aku, ya. Kan ada gitu ya, say. Mungkin dia pernah sayang sama kamu, tapi kan ya gitu. Kalau ada orang yang aneh-aneh itu ya ada juga kelakuan yang aneh-aneh. Ini bisa temanmu, teman lama, orang lama, masa lalu, mantan, atau siapa. Ya, beberapa dari keluargamu sendiri, ya. Gitu, say. Jadi kamu tuh sekarang banyak yang nyariin. Apalagi kalau kamu benar-benar ya kamu fokus mungkin nonton tarot aja atau lihat tarot. Beberapa kalian ya, beberapa kalau tidak terlalu update di sosmed, ya itu yang membuat mereka ini kepo, penasaran sama kamu. Ini yang membuat mereka itu kayak ya memang ada yang rindu, ada yang kangen sama kamu gitu. Oke, ini muncul lagi Taurus ya, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius.
kemudian Libra, Gemini, Aquarius ya. Oke, berarti banyak banget ya. Baiklah. Jadi ini yang strong Aquarius ya, Virgo, Cancer, Aries, Capricorn, Scorpio, Pisces ya, Pisces, Capricorn lagi. Wah, Libra ya. Nah, bisa energi saja. Tuh. Jadi, aku sih ngerasa dia ini atau mereka ini memang lagi fokus-fokusnya ke kamu. Jadi ada yang kayak sering gitu buka profil sosmedmu, entah buka profil Facebook, Instagrammu, kayak ngecek-ngecek gitu. Kok kamu belum update ya gitu, kamu kok belum posting ini ya, itu ya gitu. Jadi kayak lihat-lihat postinganmu yang lama, merekanya. Dia ini kayak lihat-lihat uploadan kamu yang udah lama. Ya, saking kayak nyariin kamu gitu loh. Terus ada yang kayak cek-cek profil WA kamu, WhatsApp kamu. Ini beberapa kayak ngerasa, ini fotomu yang terbaru mana gitu, kok belum ganti. Tapi kalau udah ganti ya kayak kepo aja, ini fotomu di mana, ngapain gitu. Tapi kalau fotomu nggak ada, jangan-jangan kamu nggak nyimpen nomorku ya. Atau kamu blok ya, atau apa. Ini bisa vice versa. Bisa orang itu yang kayak begitu, tapi dia fokus ke kamu. Dan ini ya banyak sebenarnya, atau ya beberapa ini, kan ini lebih dari satu ya. Nggak tahan sih pengen bicara sama kamu. Kalau ini teman ya, ada yang kangen, tapi ada yang iri gitu. Makanya penasaran sama kamu. Jangan-jangan kamu hidupnya lebih baik dari mereka gitu. Ada yang gak sabaran ngechat kamu gitu, pengen ketemu lah, pengen ya ngobrol. Mungkin ada yang pengen curhat, kangen cerita-cerita sama kamu, ada yang gitu. And then ya, ini jangan-jangan udah ada sama yang lain, tapi masih fokus ke kamu. Kan aneh ya. Atau kamu udah ke yang lain, tapi dia fokus ke kamu. Ya mungkin seistimewa itulah kamunya. Cie. Ya ini ada orangnya sensi ya. Sebenarnya dia mudah emosi orangnya. Banyak pikirannya, banyak beban hidupnya. Tapi kalau fokus ke kamu tuh kayak rasanya adem ya. Ini ada yang orangnya kayak, ya hidup aku sebenarnya nggak enak gitu. Aku punya banyak masalah. Aku sebenarnya jenuh dengan hidupku. Aku jenuh sama si ini gitu. Jadi ya aku jadi fokus gitu ke kamu. Mikirin kamu lah, memantau kamu, lihat-lihat sosmedmu, atau aku bayangin wajahmu, ada yang kayak gitu. Ya kalau kamu punya foto, dia mau liatin itu, atau ya lihat-lihat postingan kamu yang lama untuk mengobati kerinduan. Kan bisa ya sekarang pakai akun palsu gitu. Jadi ya gitu loh, say. Jadi apa ya? Ini kan beberapa dari mereka, atau dia ini mungkin gak banyak yang dia lakukan ke kamu, atau dia gak melakukan sesuatu ke kamu, tapi cara dia fokus ke kamu itu intens ya. Contoh, ya dia misalnya baru ngapain gitu hari ini, dia ngerasa capek, lelah, pusing, atau dia merasa kadang kurang sehat, atau dia sakit atau apa, dia stres dengan hidupnya, atau dia gak bahagia dengan yang lain, ya dia jadi mikirin kamu gitu. Kayak nyaman aja gitu mikirin kamu, nyaman kalau fokus ke kamu. Ya ada orang seperti itu ya. Ya aku diam-diam tapi fokus ke kamu, mikirin kamu, membayangkan kamu tuh kayak mengobati jenuhnya aku menghadapi hari-hariku gitu. Ini orangnya aneh ya. Ini manusia atau alien ya? Kalau kayak gini nggak ngelakuin sesuatu, jadi kayak bermain energi gitu ya. Kan interaksi energi jadinya ke kamu. Mungkin jadi ngirim-ngirim energi dan ngebatin ke kamu. Dia ngomong dalam hatinya ke kamu. Contoh kalau dia kangen ya dia ngomong dari hatinya. Dan itu mungkin sampai ke hatimu gitu. Jadi kan ada ya
Kalau kayak zaman dulu, eh, atau kayak ya orang-orang zaman dulu kan pernah bilang nih, misalnya kalau kamu tiba-tiba bersin, tiba-tiba kamu flu, itu ya biasanya memang ada orang yang fokus ke kamu, kayak fokus mikirin kamu, mungkin ada yang rindu, atau ya ada yang kangen sama kamu, bisa kayak ya ada yang membicarakan kamu tuh, ada mungkin bisa juga tanda-tanda kayak mata kamu berkedut gitu ya, kelopak matamu mungkin berkedip-kedip, berkedut-kedut gitu, ada kedutan di mata, atau tiba-tiba kamu cekukan gak jelas gitu, atau tiba-tiba dadamu sesek, atau kuping kamu ya, telinga kamu tiba-tiba panas. Nah, itu memang cerita-cerita orang zaman dulu, tapi itu beberapa memang ada kejadian bahwasanya kalau itu terjadi ya memang ada yang fokus ke kamu. Dan ya kalau kamu mengalami ya, misal tiba-tiba kamu bersin padahal kamu baik-baik aja, tiba-tiba kamu kedutan di mata, tiba-tiba cekukan gak jelas, tiba-tiba dadamu sesek atau apa, ya coba kamu ingat di situ siapa sih yang kamu pikirkan, atau siapa sih orang yang tiba-tiba terlintas di pikiranmu saat kamu baru bersin, siapa orang yang tiba-tiba terlintas di pikiranmu saat mata kamu lagi kedutan, lagi berkedip-kedip gak jelas gitu ya. Itulah dia yang fokus ke kamu, fokus mikirin kamu gitu ya. Jadi kayak apa ya, mungkin kamu bisa cek di tarot juga ya, misal aku nggak tahu ya ini bersin-bersin gak jelas, atau kuping aku panas ya say, telinga aku panas, kayak ada yang ngomongin aku di belakang. Ini bersin-bersin gini kayak ada yang kangen ya sama aku. Nah, kalau aku pribadi sih aku sering ngecek di tarot gitu, jadi kayak istilahnya siapa ya yang lagi fokus nih energinya ke aku, siapa yang lagi mikirin aku. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Deep breathing. Jadi ini tentang ya eh coba apa ya, tarik nafasmu, fokus untuk apa ya, tenangkan dirimu, buat jiwamu tenang gitu. Sebenarnya kamu bisa rasakan energi-energi yang fokus ke kamu. Maksudnya kayak kalau kamu memang udah sering memperasa intuisimu dengan melihat tarot ya, itu artinya intuisimu kan udah ya udah lebih tajam lah, udah mulai ada peningkatan ketajaman intuisimu. Nah, itu kan tandanya energi apa aja yang fokus ke kamu itu bisa kamu rasakan. Jadi saringlah itu satu persatu, mana yang sehat, mana yang gak sehat. Contoh, ih kok aku ngerasain energi orang ini ya, si itu ya, si ini ya, itu kan toksik, gak suka, gelai, ya udah kamu tolak gitu, kayak udah kalau kepikiran gak usah dihayati, gak usah dibaperin. Tapi kalau kamu merasa ih seneng deh, kayaknya dia memang lagi fokus ke aku, soalnya aku ngerasa ini itu, ya udah bawa happy aja. Ya anggap aja buat semangat ngejalanin hari-hari kamu. Itu. Dan ya di sini dibilang apa ya, ini ada pesan semesta tentang fokus aja sama hidup kamu ya. Sebelum kita fokus ke orang, alangkah baiknya fokus dulu ke diri sendiri. Jadi biarkan mereka itu fokus ke kamu, biarkan dia fokus ke kamu. Nah, kamu jangan ikutan fokus ke mereka, kamu jangan ikutan fokus ke dia gitu. Karena kalau kita terlalu fokus ke orang, kita kan jadi susah berkembang. Jadi ya, fokuslah ke diri sendiri dulu. Buat dirimu positif, supaya kamu bisa menebarkan energi positif ke orang-orang gitu. Gimana mau hidup benar, gimana mau membuat kebaikan ke orang kalau kita belum menjadi baik untuk diri sendiri, istilahnya begitu ya. Jadi biarkan mereka atau dia ini mau fokus ke kayak gimana, biarkan mereka kepo, biarin mereka penasaran. Kalaupun ada yang gak suka, kalaupun ada yang suka sama kamu ya biarin aja. Gitu. Jadi lebih kayak apa ya, nih, ground yourself, kembangkan dirimu aja. Orang mau bicara apa, mau ngomongin tentang apa, orang mau bilang apa, atau ada orang yang ya dia fokus ke kamu, tapi kalau nggak melakukan apa-apa
buat apa? Gitu. Jadi di sini lebih kayak, ya selagi kamu udah melakukan yang terbaik selama ini ke mereka, ya, tapi merekanya atau dianya malah sebaliknya gitu, tinggal lakunya, ya itu tandanya tugasmu sudah selesai. Sekarang fokuslah ke dirimu sendiri, kembali ke dirimu sendiri, kembangkan dirimu, kembangkan jiwamu, buat jiwamu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Meskipun kamu sudah lebih baik sekarang, ya apa salahnya belajar lagi untuk lebih baik lagi gitu. Itu sih. Lagi pula ya biarin aja orang itu yang berjuang ke kamu, kalau memang kamu udah melakukan kebaikan ya. Karena buat apa kamu memberikan celah untuk orang-orang yang hanya bikin dosa ke kamu gitu. Jadi biarkan semesta menyadarkan dia atau mereka supaya berubah menjadi lebih baik ke kamu gitu. Oke? Kan hidup harus seimbang ya. Kalau kita pernah baik, ya harusnya kita menerima kebaikan. Memang itu wajib sih. Kalau enggak, ya fokus aja sama diri masing-masing. Biarkan mereka dengan kehidupannya, dan doakan yang terbaik buat dia atau mereka supaya bisa menjadi lebih baik juga gitu, dengan cara masing-masing dan terutama dengan cara semesta ya. Tuh. Oke, aku kasih huruf. Ini bisa dinamanya nama kamu ya. Ada G, Q, H, V, W, I, B, A, S, M, Y, J, L, D, C, N, R, U. Oke. Terus aku kasih apa ya? Angka dulu ya, baru tempat. Aku baca cepat, udah di shuffle ya. 29, 13, 26, 22, 18, 30, 6, 14, 8, 1, 12, 23, 21, 21, 25, 28, 24, 5, 11, 19, 3. Oke, tempatnya Nganjuk, Lampung, Gorontalo, Indramayu, Tapanuli, Bengkulu, Papua, Bandung, Pekanbaru, Mojokerto, Brunei Darussalam, Bangka Belitung, Tegal, Hongkong, Blitar, Mataram, Brebes ya. Brebes, Cianjur, Aceh, China, Banten, Arab Saudi, Kerawang, Taiwan, Cirebon, Amerika, Klaten, Jogja, Kalimantan, Dubai, Wonosobo, dan Madura. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok. Ini bisa vice versa. Bisa dia, bisa kamu. Kaitannya ke situ ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.